selfish ghost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang pasal perpindahan keagamaan pasca tahun 1965. Alasan perpindahan agama ke Kristen pasca peristiwa 1965 itu sebenarnya sangat beragam. Menurut Bolan, bagi kalangan Muslim atau abangan, lebih mudah memilih agama baru dibandingkan melaksanakan ajaran Islam secara penuh. Juga ada pertimbangan kemudahan bahasa. Dalam Kristen, bahasa yang dipergunakan dalam peribadatan adalah bahasa Indonesia, bahkan menggunakan bahasa daerah. Berbeda dari Islam, Hindu, dan Buddha yang menggunakan bukan bahasa ibu, sehingga susah dimengerti. Mereka juga tidak mau dibuat rumit oleh tata cara peribadatan agama Islam yang dirasa sangat rumit dan mengajarkan sanksi yang keras bila tidak melaksanakan ajarannya. Alasan lain, mereka menganggap Islam melakukan kekerasan terhadap mereka pada tahun 1965 hingga 1966. Namun, perpindahan agama, khususnya ke Kristen, juga salah satu siasat untuk bertahan hidup di kalangan para ekstapol dan keluarga mereka. Setelah mendapat tekanan yang keras, baik secara fisik maupun sosial dari berbagai pihak, seperti negara, organisasi massa keagamaan, dan lingkungan terdekat, stigma sebagai musuh negara dan ateis telah membawa kesulitan dalam kehidupan sosial mereka. Tekanan itu mendorong mereka menyambut baik sikap gereja yang memperhatikan nasib mereka dan melakukan penentangan terhadap ketidakadilan sosial yang menimpa mereka. Kondisi itu menarik banyak orang untuk berpindah ke agama Kristen dan menjadi simpatisan gereja pada bulan-bulan dan tahun-tahun setelah terjadinya pembunuhan massal. Tanpa melihat keterlibatan orang-orang Kristen dalam pembantaian di beberapa daerah, namun tak jarang berpindah agama itu menimbulkan ketegangan, bahkan dengan sesama keluarga sendiri. Saya benar-benar benci pada orang-orang Islam. Seluruh keluarga saya beragama Islam, meskipun mereka membantu saya, tetapi itu tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Saya disebut orang kafir. Ayah saya Islam. Ia melaksanakan puasa dan sholat. Ia tidak suka saya dekat dengan gereja. Kami sering bertengkar. Kutipan tersebut merupakan salah satu gambaran bagaimana ketegangan di keluarga Muslim fanatik ketika salah satu anaknya yang mempunyai suami seorang tapol dekat dengan gereja. Perpindahan agama ke Kristen pada kurun selanjutnya menimbulkan ketegangan antara Muslim dan Kristen. Hancurnya PKI pasca peristiwa 1965 yang semula dianggap sebagai harapan baru bagi sebagian umat Islam. Bagi sebagian umat Islam meraih kejayaan politik. Ketika melihat fenomena perpindahan agama itu, justru memunculkan kekecewaan. Kalangan Muslim menuduh terjadinya perpindahan agama bertujuan menarik orang masuk Kristen. Jika di mata gereja kurun waktu 1965 hingga 1967 merupakan masa panen pelayanan gereja terhadap orang-orang yang dituduh, di mata sebagian kelompok Muslim, perlindungan dan pelayanan gereja terhadap orang-orang yang dituduh atau terlibat komunis serta keluarga para tapol dianggap merupakan tindakan mengambil untung dalam situasi politik yang tengah berlangsung. Di sisi lain, tuduhan atas kegiatan misi itu tidak selalu benar, karena dalam beberapa kasus, pilihan ke agama Kristen itu tidak selalu berhubungan dengan kegiatan misi. Banyak yang memutuskan pindah ke Kristen hanya karena mengenal namanya saja. Selain itu, karena alasan agar tidak diganggu oleh juru dakwah Islam dan para pemburu komunis. Sebagai gambaran, dapat dilihat dari cerita yang disampaikan oleh Bolan tentang sebuah desa kecil di Jawa tidak lama setelah peristiwa 1965.
Beberapa tahun lalu, seorang pendeta Protestan berjalan melewati pintu masuk sebuah desa kecil di Jawa dan melihat suatu pemberitahuan bahwa ini adalah desa Kristen. Karena belum pernah mengetahui adanya orang Kristen yang tinggal di sana, ia ingin berkenalan dengan mereka. Dalam proses perkenalan itu, para penduduk desa kemudian mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya mereka belum menjadi orang Kristen, tapi telah memutuskan untuk berpindah ke agama Kristen. Dan karena itulah mereka memasang pemberitahuan tersebut di jalan masuk menuju desa. Kemungkinan hal itu dilakukan agar tidak mendapat kesulitan dari para pendakwah Muslim atau para pemburu orang komunis. Tanggapan sejumlah kelompok Islam terhadap pertumbuhan gereja itu sangat reaktif. Gambaran sikap sebagian kelompok Islam itu antara lain tercermin dari perdebatan di antara tokoh Islam dan Kristen. Tuduhan bahwa gereja melakukan kristenisasi ketika memberi bantuan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai kaitan dengan PKI dibantai oleh kelompok Kristen. Selanjutnya, ketegangan di tingkat wacana itu kemudian beralih ke konflik terbuka secara fisik yang berwujud dalam sejumlah tindakan pengerusakan gereja dan fasilitasnya di beberapa daerah. Peristiwa penolakan pembangunan gereja kecil Metodis di Meulaboh, Aceh pada awal tahun 1967. Perusakan sejumlah gedung gereja dan fasilitasnya pada 1 Oktober 1967 yang dikenal dengan peristiwa Makassar. Perusakan gereja kecil di pinggiran Jakarta pada awal 1969, insiden Jati Barang atau Jawa Barat, dan Purwodadi, Jawa Tengah merupakan sejumlah reaksi kelompok Islam seiring dengan pesatnya pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja yang semakin besar pasca peristiwa 1965 mendorong sejumlah kelompok Islam melakukan lobi politik dengan penguasa Orde Baru agar membuat aturan yang membatasi kegiatan misi Kristen. Upaya itu menuai hasil dengan dikeluarkannya sejumlah aturan seperti SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 70 1978 tentang Kode Etik Penyebaran Agama, SK Menak Nomor 77 1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, serta Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1979 yang memperkuat SK Menak Nomor 70 dan 77 Tahun 1978. Di samping mendorong lahirnya sejumlah peraturan, konflik Islam Kristen di Orde Baru memunculkan politik agama tentang kerukunan antar agama yang secara teknis dijalankan melalui program dialog antar agama. Konsep pemerintah tersebut kemudian lazim disebut dengan istilah tri kerukunan, yakni kerukunan internal agama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar pemerintah dengan umat beragama. Proyek itu secara teknis dilakukan melalui program dialog agama oleh Departemen Agama. Sebagian kalangan menilai program kerukunan itu terlalu formal dan cenderung melakukan interferensi daripada fasilitator. Kritik itu juga didasarkan penilaian atas orientasi dialog yang hanya diarahkan untuk meredam konflik, bukan membicarakan untuk melakukan resolusi konflik. Apalagi program kerukunan itu diarahkan untuk memobilisasi agama dalam proses pembangunan.
Bermula dari ketidaksetujuan atas paradigma negara itu, maka sejumlah kalangan masyarakat yang kebanyakan merupakan aktivis LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, mulai memprakarsai gerakan dialog lintas iman, interfaith dialog. Pada era 1990-an, gerakan ini berupaya melakukan reinterpretasi dan mencari paradigma baru dalam kesadaran ekspresasi keimanan, serta memberi perhatian serius terhadap masalah-masalah sosial seperti demokrasi, proses HAM, keadilan sosial, dan tema-tema lainnya. I guess I just a selfish ghost.